Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala nabiyil huda wa 'ala alihi wa ashabihi wa man walah, ma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah calon haji yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Makin dekat insyaallah hari-hari kita untuk menepati janji kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menyempurnakan status keislaman kita dengan menunaikan rukun Islam yang kelima. Tidak banyak orang yang diberikan kesempatan untuk dapat merasakan pengalaman yang sama. Apalagi tahun ini. Tahun ini banyak sekali yang gagal berangkat. Tahun ini jumlah jamaah merosot tajam. Apapun alasannya. Misalnya kerajaan Saudi Arabia sedang memperbarui sistem untuk menjadi lebih baik lagi dalam pelayanan jamaah. Atau ada yang berkata kurangnya lobi pemerintah, atau haji itu memang panggilan, atau ternyata uang saja tidak bisa untuk membuat manusia memperoleh rezeki berada di masyairil haram, tempat-tempat mustajab di hari-hari yang agung ini, seperti bapak-bapak dan ibu-ibu semua. Hari ini mari kita sama-sama menguatkan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin mengajak bapak-bapak, ibu-ibu semuanya untuk belajar bagaimana menjaga prasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana wilayah kita, di mana wilayah Allah. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengurus kehidupan kita ini dengan penuh hikmah. Hari ini kita insya Allah akan belajar menjawab pertanyaan-pertanyaan paling sulit dalam kehidupan. Pernah gak bapak-bapak ibu berpikir, kenapa Allah menunda orang-orang yang ingin menunaikan ibadah haji? Kenapa dipersulit? Kenapa ada orang yang rindu dengan rumah Allah tapi belum diberikan? Kenapa ada orang yang sudah siap berangkat tiba-tiba meninggal dunia? Atau tertimpa musibah sehingga dia tidak jadi berangkat? Kita akan coba hari ini belajar sama-sama menjawab pertanyaan-pertanyaan paling sulit itu. Kenapa ada orang sakit? Kenapa Allah membiarkan ribuan anak meninggal, terbunuh di Palestina? Kenapa tertunda jodoh, tertunda punya anak, tertunda keinginan-keinginan? Kenapa bisnis menjadi sulit? Kenapa ekonomi menjadi semakin sempit? Kenapa? Ini pertanyaan-pertanyaan paling sulit. Kalau Allah Maha Penyayang, kenapa Allah tinggalkan itu? Kenapa Allah biarkan anak-anak yang tidak berdosa itu terbunuh? Kenapa? Hari ini kita belajar dari Nabi Khidir alaihissalam. Kita mengikuti perjalanan Nabi Musa sebagaimana yang diceritakan di dalam Al-Quran ayat 60 sampai ayat 62. Tapi ini pembukaan biar bapak-bapak tahu. Setiap hari bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, setiap hari kita ini mungkin punya banyak cerita. Rata-rata 10 cerita deh anggap. Dari pagi sampai malam itu rata-rata setiap orang anggaplah 10 cerita. Kemarin misalnya saya ngobrol sama Ustadz Irhami di kamar.
Kemudian bangun subuhnya gitu ya, terbangun beliau lagi sholat tahajud. Kemudian setelah sholat subuhnya siap-siap kita untuk pergi ke Mina. Kemudian di sana kita ketemu ada jamaah saya. Kemudian saya ya ngelihat Mas Adit sama Ustadz Anwar nggak bisa masuk karena ragu-ragu gitu kan, diperiksa oleh askar. Kemudian malam-malamnya Pak Eri ribut sama istrinya karena nggak diajak makan sama Ustadz gitu, misal gitu kan. Jadi begini, kalau di dunia saat ini ada 8 miliar manusia, berarti setiap hari itu setidaknya terjadi sekitar 80 miliar kisah, paham ya? Setahun berapa? Dari zaman dulu berapa jumlah kisah ini? Tapi yang dipilih oleh Al-Quran, kisah-kisah tertentu saja berarti kisah ini penting sekali. Buktinya, tidak semua nabi dikisahkan dalam Al-Quran. Tidak semua. Ada 124.000 jumlah nabi. Enggak ada. Dari 124.000 itu 313-nya Rasul. Tidak semua diceritakan. Bahkan dari 25 yang namanya disebut dalam Al-Quran, ada yang cuma disebutkan namanya tapi tidak ada kisahnya. Ilyasa, Dzulkifli, disebut nama tapi nggak ada kisah. Jadi kalau Al-Quran mengisahkan satu cerita, oh ini penting. Pelajaran apa? Tujuannya apa Allah bercerita itu? Mustahil Allah bercerita hanya untuk mengisi waktu luang, menjadi penghibur bagi kita. Enggak. Quran ini kita petunjuk. Fungsi-fungsi Al-Quran ini besar sekali. Al-Quran adalah hudan, petunjuk. Al-Quran adalah nur, cahaya, inspirasi yang menerangi kehidupan. Al-Quran adalah syifa, terapi bagi penyakit jiwa dan badan kita. Al-Quran adalah furqan, pembeda yang benar dan yang batil. Al-Quran adalah tibyan, penjelasan hal-hal yang rumit dalam kehidupan. Al-Quran adalah fungsi Al-Quran semua. Maka ketika Allah mengisahkan cerita di dalam Al-Quran, berarti kisah itu adalah hudan, nur, syifa, tibyan, furqan, dan lain sebagainya. Jadi setiap kali kita berinteraksi dengan kisah Quran, tanya, apa tujuan Allah mengisahkan ini? Biar kita dapat manfaatnya. Ini kisah, gak main-main. 22 ayat Allah menceritakan itu. Dan Nabi dalam hadis juga menceritakan itu. Berarti penting. Terdapat di mana? Dalam surat Al-Kahfi ayat 60 sampai ayat 82. Banyak tuh. Dan kita baca setiap Jumat. Apa kata Nabi tentang surah Al-Kahfi? Siapa yang membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat, maka Allah akan menerangi kehidupannya dengan nur sampai Jumat berikutnya. Al-Kahfi itu dari sisi penamaan saja unik. Biasanya dalam budaya Al-Quran, kalau Allah memberi nama satu surah, itu nama tokoh utamanya. Bicara tentang Maryam, nama surahnya surat Maryam. Bicara tentang sapi, nama surahnya Al-Baqarah. Bicara tentang Yunus, nama surahnya Yunus. Bicara tentang Ibrahim, nama surahnya Ibrahim. Bicara tentang Ashabul Kahfi, Allah tidak sebut nama surahnya Ashabul Kahfi, tapi nama properti Kahfi. Kahfi itu artinya gua. Simbol gua itu sesuatu yang sempit dan gelap. Tapi siapa yang membaca gua, maka dia akan diterangi kehidupannya. Wah, ada satu gua paling dalam di dunia, ya, di daerah Eropa Tengah itu. Itu muaranya kecil, tapi begitu masuk dia berkilometer, sehingga menjadi penelitian orang-orang geologi, sejarah, banyak sekali hal menarik di situ. Ini surah Allah beri nama Al-Kahfi. Konotasinya gelap, konotasinya sempit. Tapi justru kita merasakan kelapangan hidup kalau kita menelaah kisah ini. Luar biasa sekali. Ada 5 kisah sebenarnya di surah ini, tapi yang panjangnya ada 4 kisah. Kisah Ashabul Kahfi, kisah pemilik 2 kebun, kisah Nabi Musa dan Nabi Khidir, kisah Zulkarnain. 4 kisah ini mewakili 4 fitnah kehidupan.
Ashabul Kahfi adalah kisah tentang fitnah keimanan. Sesuatu yang paling berat dalam kehidupan ini kalau yang diuji adalah keimanan kita. Mengapa anak-anak muda itu sanggup meninggalkan keluarga, tanah air, kehidupan normal dengan manusia hanya untuk menyelamatkan keimanan mereka? Fitnah keimanan. Kisah pemilik 2 kebun adalah fitnah harta. Kisah Musa adalah fitnah ilmu. Kisah Zulkarnain adalah fitnah kekuasaan. Ada ujiannya semua. Ya, Prabowo punya ujiannya. Fitnah itu kekuasaan. Ustadz Ilhami, fitnah juga itu ilmu. Teh Putri, fitnah itu ilmu. Ya, bagaimana dia mempertanggungjawabkan ilmunya? Dari mana dia dapatkan sumbernya? Dia sampaikan kepada manusia apa tidak? Pengusaha-pengusaha juga fitnah. Fitnah harta mereka. Ya, jangan dikira jualan donat, jualan emas, jualan kopi nggak ada fitnahnya, ada fitnahnya. Ya, ilmu juga gitu. Para profesional di sini, ya, notaris, kemudian bagian finance, bagian yang lain-lain, semua teknik, semua ada fitnah. Sekarang kita belajar bersama Nabi Musa dan Nabi Khidir. Ini menarik ini ya. Kenapa menarik? Sebab tokoh utamanya adalah Musa. Musa nanti akan menemukan peristiwa-peristiwa yang dia protes kenapa ini terjadi, padahal dia sudah pernah terjadi dalam kehidupan dia. Misal, dibocorin sedikit. Musa bersama Khidir, protes Khidir melobangi perahu. Kata Musa, kenapa lobangin? Kamu pengen orangnya tenggelam. Kok Musa nggak ingat? Kamu dulu dihanyutkan oleh ibumu dalam keadaan bayi. Kalau Allah bilang nggak tenggelam, nggak tenggelam. Kejadian kedua, Khidir membunuh anak kecil. Kata Musa, kok kamu bunuh orang? Ya nggak bersalah. Musa, kamu lupa ya kamu nonjok orang di Mesir sampai mati, sehingga kamu lari dikejar oleh Fir'aun. Atau Musa protes kepada Khidir, kenapa berbuat baik nggak harap pamrihnya, harus membangun rumah. Musa, kamu lupa ya, kamu sampai ke Madian bantu 2 orang anak gadis dari orang yang soleh gitu ya. Rizko, perhatikan dulu bagus. Ini kisah tentang jomblo. Masya Allah. Iya, Ustadz sambil ngisi kajian aja ngebully gitu. Baik. Kamu dulu juga bantu itu dan kamu gak harap pamrih. Kita sering ya dalam kehidupan menghadapi peristiwa lalu kita protes. Padahal kita pernah mengalami hal yang sama dan sudah merasakan kebaikan Allah di situ, tapi kita tidak awas terhadap hal itu. Saudara, menarik lagi adalah yang dijumpai Musa adalah Khidir. Khidir ini benar-benar misteri. Dalam kisah ini, Khidir itu seolah-olah penjelmaan takdir. Dia benar-benar semisteri takdir. Takdir itu kapan datangnya, bagaimana datangnya, kapan perginya, misteri sekali. Khidir ini penuh misteri. Nama saja kita nggak tahu. Khidir ini cuma julukan, dan itu pun bukan dalam Quran disebut, di hadis Nabi. Kenapa disebut innama sumiyal Khidir? Li'annahu idza jalasa ala farwatin ihtazza wa ihdarra. Kalau dia duduk di tanah yang tandus akan bergetar dan kemudian tumbuh tumbuhan yang hijau. Khidir itu artinya hijau. Subhanallah. Tapi siapa nama aslinya? Dia sudah berkeluarga apa belum? Kampungnya mana? Setelah ketemu Nabi Musa dia pergi kemana? Semisteri takdir dalam kehidupan. Jadi ini kisah tentang kita berjumpa dengan takdir. Kita adalah Musanya, Khidir adalah takdirnya. Kita mulai perjalanan, mulai nggak? Mulai perjalanan Musa, Masya Allah. Belum mulai. Kisah ini ada pembukaannya. Tenang, kita sampai zuhur kok, aman. Iya. Kalau kasih air putih sampai zuhur, kalau kopi sampai asar. Enggak. Musa sedang bersama orang-orang Yahudi berkhutbah. Ya. Qama Musa khatiban 'alan nas. Musa berdiri
berkhutbah, ceramah, ngajar manusia. Tengah mengajar itu, ada seorang yang tanya kepada Nabi Musa, Man a'lamun nas ya Musa? Siapa orang yang paling berilmu wahai Musa? Dalam riwayat lain disebutkan, ada nggak orang yang lebih alim daripada engkau wahai Musa? Perhatikan. Musa sedang berbicara di depan publik. Dia harus percaya diri bahwa dia memang terbaik supaya orang bisa dengar. Kita kalau ngisi nggak boleh bilang saya ini sebenarnya kurang siap, saya ini bahannya nggak. Jangan, orang lebih pengen. Walaupun kita cuma tahu dikit, tapi gayanya kayak Ustadz Faris. Nah, coba. Padahal saya nggak tahu banyak. Cuma gaya aja nih saya nih. Anda harus percaya diri di depan umum. Ketika Anda berdiri di depan umum, memang orang harus melihat kita. Memang dia paling berhak untuk berdiri di situ. Harus begitu. Ini cara kita nanti mengajarkan putra-putra kita bahwa dia layak untuk lebih panjang lehernya daripada yang lain. Jadi biar dapat memberikan pengaruh, memberikan manfaat, Jadi Musa ketika ditanya seperti itu, secara psikologis Musa memang harus jawab dia. Apalagi secara faktual. Kenapa tidak? Musa adalah orang yang pada saat itu diberikan kitab Taurat, diberikan suhuf, lembaran kitab selain Taurat. Musa itu menerima kitab dan menerima lembaran suhuf. Dan dia juga yang berbicara langsung kepada Allah. Wa kallamallahu Musa taklima. Musa bicara langsung sama Allah, sumber segala ilmu. Emangnya siapa yang lebih mengetahui dari Musa? Maka ketika Musa jawab, aku, wajar. Kita berempati kepada Musa. Kenapa dia jawab begitu? Tetapi Allah menegur Musa. Dalam urusan ilmu, gak boleh kamu merasa paling, gak boleh. Gak boleh merasa aku paling pintar, aku paling bisa, aku paling berilmu, aku gak boleh. Allah langsung turunkan Jibril. Jibril kasih tahu kepada Musa, kami punya seorang hamba yang kami berikan ilmu yang tidak kami berikan kepadamu. Perhatikan lafaznya. Artinya bukan berarti Khidir itu memang lebih alim daripada Musa. Ya, bukan lebih alim dari Musa. Tetapi Khidir punya ilmu yang tidak dimiliki oleh Musa. Jenis ilmu Khidir ini berbeda. Maka begitu Jibril kasih tahu kepada Musa, ada hamba, abdan min ibadina, atainahu ya min ladunna ilma. Ada seorang hamba dari hamba kami yang kami kasihkan ilmu dari sisi kami, langsung kami berikan. Begitu tahu ada ilmu yang belum dia ketahui, Nabi Musa yang sudah diturunkan kepadanya Taurat, diturunkan kepadanya suhuf, berbicara langsung kepada Allah, langsung serakah, ingin belajar dari situ. Apalagi kita nggak dapat Taurat, nggak dapat Injil, nggak dapat suhuf, ilmu sedikit, dan tinggal keluar kamar dapat ilmu. Enggak? Yang capek ustadznya. Nabi Musa begitu tahu begitu, Nabi Musa tanya kepada Khidir, di mana aku bisa dapati hamba Allah ini? Subhanallah. Malaikat Jibril tidak menjawab secara gamblang, tapi dengan simbol-simbol. Memang kisah ini penuh simbol. Jibril tidak langsung share location, di mana tempat Khidir, ya, live location Khidir di mana, tidak. Pakai isyarat. Kata Jibril, kamu akan dapati hamba itu di pertemuan dua laut, Majma'al Bahrain, pertemuan dua laut. Kamu bawa bekal ikan asin. Dimanapun kamu kehilangan makananmu itu, disitulah kamu bakal ketemu hamba itu. Subhanallah. Perhatikan. Mereka hidup di Mesir. Orang Arab menyebut sungai yang besar itu juga bahar. Jadi ada dua kemungkinan ini. Majma'al Bahraini itu bisa Laut Merah, ya, pertemuan di semenanjung Sinai itu. Bisa juga Nil Biru dan Nil Putih di selatan, dekat perbatasan Sudan.
Coba bayangkan kalau Musa jalan ke selatan jauh dari Mesir. Ya. Anda kalau ikut Nile pesawat kapal pesiar Nil itu cruise itu sampai 3 malam. Sampai ke Aswan. Ternyata bukan di situ. Kenapa? Bisa saja. Pertemuan dua laut, dan ini simbol. Pertemuan antara ilmu yang dapat dicerna oleh manusia dengan ilmu yang tidak bisa dicerna oleh manusia. Antara ilmu yang Allah turunkan kepada makhluk dengan ilmu yang Allah rahasiakan dengan diri dia. Dua laut. Lautan ilmu. Dimanapun kamu kehilangan makananmu, simbol. Kalau menuntut ilmu, nggak boleh pelit. Ada biayanya. Pada hari kamu ridho, rizki bagi perutmu hilang, baru bisa masuk rezeki bagi akal. Begitu. Ya. Jadi apa kata Nabi Musa ketika sudah dapat itu? Nabi Musa panggil seorang anak muda yang akan menjadi asistennya. Ini kayak Pak Ilyas sama Uda Rizal lah gitu. Cuma satu orang cuma ya. Ya, mungkin pinter mijet juga ini. Asistennya ini bernama Yusha bin Nun, anak muda. Ya, kalau asisten saya udah tua ini, masya Allah. Aki-aki. Baik. Perhatikan. Nabi Musa berkata, ini dimulai kisahnya. Wa idh qala Musa li fatahu. Ingatlah ketika Musa berkata kepada anak muda yang bersama dia, la abrahu hatta ablugha majma'al bahraini au amdiya huqubah. Aku nggak bakal berhenti, akan terus berjalan kata Musa sampai berjumpa pertemuan dua laut. Karena Jibril bilang di situ. Au amdiya huqubah, atau kalau belum ketemu, aku akan terus berjalan walaupun bertahun-tahun. Huqubah itu bentuk plural atau jamak dari hukbah. Hukbah itu ada yang berkata 8 tahun, ada yang berkata 40 tahun, ada yang berkata beberapa tahun. Jadi kalau hukubah berarti 8 tahun kali 8 tahun kali 8 tahun gitu. Setidak-tidaknya udah 8 kali 3 saja sudah berapa? Giliran Rial cepat tahu. Baik. Kata Musa, kalau begitu kita jalan. Mereka berjalan, ibu semua. Falamma balagha majma'a bainihima nasiya hutahuma fattakhadha sabilahu fil bahri saraba. Ketika sampai di pertemuan dua laut itu, Nabi Musa tidur, istirahat. Yang bersama Musa tadi, Yusha bin Nun, itu jaga makanannya. Tiba-tiba ikan asin, ikan udah kering itu, melompat ke laut dan hidup. Ikan itu. Tapi dia mau langsung mengadu kepada Nabi Musa. Nabi Musa lagi tidur. Jadi nggak mau dia bangunin. Karena lagi istirahat. Dia tunggu. Begitu Nabi Musa bangun, dia lupa. Ya, dia lupa. Akhirnya Nabi Musa terbangun. Udah berapa lama nih? Kita jalan lagi, lanjut jalan. Jalan mereka, jalan. Falamma jawaza. Ketika mereka sudah jalan jauh, qala li fatahu, Nabi Musa berkata kepada Yusha bin Nun, atina ghada'ana laqad laqina min safarina hadza nasaba. Keluarin makanan kita karena kita udah lapar ini. Subhanallah. Pada saat itu barulah anak muda ini teringat bahwa makanan mereka, ikan asin mereka ini sudah melompat ke laut. Cuma dia lupa cerita kepada Nabi Musa. Ayat ke-62 surat Al-Kahfi ini, Musa berkata, ayo kita makan. Udah capek banget kita. Ada pelajaran tentang kehidupan di sini bahwa kita ketika menyebutkan keadaan diri yang sedang capek, lelah, letih, itu tidak selalu bermakna mengeluh dan tidak ridho dengan takdir. Nabi Musa hanya menyampaikan realita. Udah capek nih, yuk kita makan. Artinya kita dalam kehidupan memang perlu ada seseorang yang mau mendengarkan kita. Ya, kalau kita dapat menjadi orang itu luar biasa banget. Itu biasanya pasangan kita ya.
Jadi jangan sampai kalau pasangan baru ribut, aduh papa capek banget hari ini beres-beresin rumah. Allah kamu perempuan yang memang begitulah. Jangan. Wajar. Seseorang ingin bercerita. Tugas kita hanya mengakreditasi rasa. Mengakui bahwa oh iya papa ngerti gitu ya. Anak-anak juga kadang mengeluh, duh sulit banget pak ujian. Wah ada orang tua yang gak ngerti berkata, malah kamu gitu aja teman-teman pada bisa. Jangan. Atau anak ketika sedih, jangan nangis, jangan cengeng. Jangan. Kita mengajarkan anak kita mengingkari perasaan mereka, itu bahaya banget. Anak-anak itu tumbuh menjadi pribadi yang kuat ketika mereka dapat mengenal diri mereka sendiri. Makanya anak-anak usia 0 sampai 5 tahun itu harus kaya kosakata. Kaya kosakata itu harus kaya kosarasa. Anak-anak umur 5 tahun makin banyak dia memiliki kosarasa. Dia tahu membedakan mana sedih, mana kecewa, mana marah, mana ya itu, mana galau, mana apa. Semakin banyak dia fahami itu, akan terbentuk karakter yang lebih kuat dalam diri dia. Itu tugas kita orang tua. Musa orang kuat dan semangatnya, motivasi dalam menuntut ilmu juga kuat. Tapi dia berkata, wajar, manusiawi sekali kita ketika berkata, aduh capek banget gitu ya. Walaupun baru melempar jumroh Aqabah, belum al-ula, wusta dan Aqabah. Kalau capek ya nggak apa-apa, bilang aja capek gitu ya. Tapi nggak usah pakai mic, coba sebut di teman sebelahnya aja. Kata Nabi Musa, ayo keluarin. Barulah teringat Yusha bin Nun ini. Perhatikan. Dalam satu riwayat disebutkan ketika mau jalan tadi, Yusha bin Nun itu disebut oleh Nabi Musa, tugas kamu bawa bekal ini aja. Apa kata Yusha bin Nun? Laqad kallaftani syai'an yasira. Ringan banget tugas aku. Meremehkan pekerjaan. Jangan meremehkan pekerjaan. Ringan banget ini pekerjaan. Engkau menugaskanku sesuatu yang kecil sekali, kata Yusha bin Nun. Akhirnya nggak bisa dia lakukan. Jadi jangan meremehkan sesuatu. Kata Yusha bin Nun, ingat nggak tadi ketika kita sampai di batu, balik batu kamu sedang tidur tadi? Aku lupa bahwa ikan asin yang aku bawa itu ya, dan yang membuat aku lupa itu adalah syaitan katanya. Tiba-tiba melompat dan berjalan dengan cara yang menakjubkan. Wattakhadha sabilahu fil bahri ajaba. Kalau orang Mesir bilang ini ikan pari itu. Makanya ikan pari itu di Mesir disebut hudhud Musa. Ya. Ikan pari itu bahasa orang Mesir bilangnya hudhud Musa. Karena kalau burung itu hudhud Sulaiman, ini hudhud Musa. Nabi Musa ketika disebutkan bahwa itu tempat aku lupa ikan asin kita, makanan kita, bekal kita, Nabi Musa berkata, itu tempat yang aku inginkan. Kata Nabi Musa, qala dzalika ma kunna nabghi, itulah tempat yang kita tuju. Fartadda ala atharihi ma qasasa. Mereka kemudian mengikuti lagi jalan yang tadi mereka sudah tempuh. Fawajada 'abdan. Ini mulai kisahnya. Mereka berdua berjumpa dengan seorang hamba min ibadina, dari hamba kami. Atainahu rahmatan min indina wa 'allamnahu min ladunna ilma. Mereka berjumpa salah seorang dari hamba kami yang kami berikan rahmat dari sisi kami dan ilmu dari kami. Perhatikan. Ada banyak pelajaran dari ayat pendek ini. Pertama, Nabi Khidir disifati memiliki dua keunggulan. Pertama, rahmat. Yang kedua adalah ilmu. Kenapa rahmat disebutkan lebih dulu daripada ilmu? Jika ilmu diberikan kepada seseorang yang tidak memiliki rasa belas kasih, maka dia akan merusak. Jadi yang pertama harus kita tanamkan dalam pendidikan parenting kepada keluarga, kepada anak-anak, ajari dulu mereka sifat rahmat. Kalau anak ilmu dulu baru rahmat, makanya adab lebih penting daripada ilmu. Ingat kita diajarkan untuk berdoa, Rabbana hablana
min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rahmat dulu baru rasyada. Rahmat dulu baru petunjuk, baru ilmu. Khidir disebutkan di sini, kami berikan rahmat, kami berikan ilmu. Kalau tidak sepaket ini, hancur dunia. Orang punya ilmu tidak punya sifat rahmat jadi bom atom. Jadi senjata pemusnah massal, jadi macam-macam. Baik. Ketemu mereka sama Khidir tadi. Dalam hadis disebutkan Nabi Musa mengucapkan salam kepada Khidir. Assalamualaikum warahmatullahi. Khidir ini memang aneh. Seaneh takdir. Nggak kita bisa pahami. Tidak bisa kita pahami, dan jawaban-jawaban takdir atas doa-doa kita juga kadang di luar nalar kita. Khidir bukannya menjawab waalaikumsalam, tapi Khidir berkata, anna yakunu lakas salam. Gimana kamu dapat mendapatkan keselamatan? Seolah-olah Khidir tahu apa yang sedang dihadapi oleh Musa. Bagaimana dia terancam, dikejar, takut-takuti oleh Fir'aun. Bagaimana mungkin ada salam di situ? Maka Musa berkata, ana Musa. Aku Musa. Khidir bukan mengulurkan tangan dan berkata, ana Khidir. Tidak. Nabi Musa berkata, ana Musa. Khidir berkata, Musa Bani Israel. Ya, aku tahu. Musa Bani Israel kan. Subhanallah. Ini benar-benar membuat Nabi Musa merasa, aku memang harus belajar sama orang ini gitu ya. Apa kata Nabi Musa? Qala lahu Musa. Musa berkata kepadanya, hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'ullimta rusyda. Boleh enggak aku menjadi followermu? Boleh enggak aku mengikutimu supaya engkau bisa mengajariku sebagian dari ilmu yang diajarkan kepadamu supaya jadi petunjuk bagimu. Ayat ini juga pendek tapi sangat padat. Ini kalau Anda faham bahasa Arab ya, Anda dapat merasakan betapa dalamnya Al-Quran. Musa berkata, boleh tidak aku mengikutimu? Saya kebayang suasana batin Yusha bin Nun. Selama ini dia melihat Musa adalah seorang pemimpin. Umat Nabi Musa ini banyak sekali. Setelah umat Nabi Muhammad yang paling banyak umat Nabi Isa, setelah itu umat Nabi Musa. Umat banyak, dia adalah Nabi dan Rasul. Didatangkan Taurat, datangkan Injil, dihormati oleh orang-orang bertanya kepada dia. Tiba-tiba begitu dia ingin belajar di depan guru, nunduk. Musa tidak berkata, boleh nggak aku menemanimu? Kalau menemani berarti setara. Tidak. Boleh nggak aku mengikutimu? Jadi aku di belakang, imam di depan. Hormat kepada guru, ya. Hormat itu bukan berarti nggak bercanda ya, tetap bercanda kita. Hormat. Boleh nggak aku mengikutimu? Ya. Qala hal attabi'uka. Begitu kita ingin belajar kepada seseorang, rendahkan hati kita depan orang itu. Lalu Nabi Musa berkata, ala an tu'allimani, supaya engkau bisa mengajariku. Jadi seolah-olah aku berkhidmat dulu kepadamu supaya aku dapat ilmu darimu. Kata Nabi Musa alaihissalam, mimma ulimta, sebagian dari yang engkau diajarkan oleh Allah. Jadi nggak bisa nuntut ilmu ini sekali datang langsung alim, nggak bisa. Antum lihat Ustadz Irhami seperti sekarang, puluhan tahun dia belajar. Belajar di pesantrennya, belajar ke Yaman, belajar Teh Putri, belajar di Irak, belajar di Mesir, belajar sama abah beliau belajar. Itu bertahun-tahun. Jadi jangan ngelihat seolah-olah kalau ngelihat belajar, wah, ntar bisa langsung sealim beliau. Nggak bisa. Jadi kata Nabi Musa, sebagian dari ilmu. Ini tawaduk luar biasa Nabi Musa tadi. Dan Nabi Musa sebutkan tujuan belajar apa? Rusyda. Bukan untuk gagah-gagahan kita belajar. Kita belajar ini supaya kita tidak tersesat jalan kehidupan. Supaya kita bisa baca rambu-rambu. Supaya kita membaca sign. Kita tahu apa arti lampu merah, apa arti lampu kuning, apa lampu. Kita belajar untuk itu. Kita belajar bukan untuk dilihat kita paling pintar. Kita belajar bukan kita ingin terlihat paling glowing di tengah society. Kita belajar bukan supaya paling banyak ya like pada postingan-postingan media sosial kita. Bukan untuk popularitas, bukan untuk hal lain.
supaya rusyda. Jadi petunjuk supaya kita tidak tersesat jalan sampai ke tujuan. Nabi Musa sopan banget kepada Nabi Khidir, padahal dia adalah Rasul, punya umat, dapat kitab, tapi di depan guru sampai begitu. Khidir bukan langsung menyetujui. Khidir berkata kepada Nabi Musa, dia berkata, innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Kamu gak bisa sabar kalau bersama aku. Kata Nabi Khidir, kamu gak bisa sabar. Baik. Apa kata Nabi Musa? Khidir berkata, kamu gak bisa sabar. Wa kaifa tasbiru. Perhatikan, ini kuncinya. Wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhid bihi khubra. Gimana kamu bisa sabar kalau ilmu kamu belum nyampe? Apa pelajaran penting di sini, Bapak-bapak? Tingkat keilmuan seseorang menentukan tingkat kesabaran seseorang. Paham ya? Kita ternyata nggak bisa sabar itu karena ilmu kita belum nyampe. Ada ibu-ibu, lihat anaknya, umur 3 tahun, tamu datang, manjat ini. Dia marah anaknya, kamu bikin malu ibu, kamu apa? Kenapa? Ilmunya belum nyampe. Tapi kalau ilmunya memang nyampe, anak usia itu memang begitu stylenya. Kalau kamu punya anak umur 3 tahun, laki-laki, duduk, kalem, ada masalah anak itu. Nggak bisa. Kemudian, ibu-ibu cerita panjang lebar depan suaminya. Suaminya cuma, iya apa? Kamu tuh ya cuek banget sama orang. Kenapa nggak bisa sabar? Karena nggak paham ilmunya. Laki-laki itu memang begitu. Gitu loh. Laki-laki memang begitu. Kalau anak nangis tengah malam, melihat suami macam gitu. Sebel banget kok nggak kebangun. Memang laki-laki begitu. Laki-laki itu pendengarannya untuk jangka jauh. Jadi laki-laki kalau alarm mobilnya bunyi, dia cepat bangun. Karena memang dia untuk menjaga hal di luar. Tapi untuk yang dekat, itu memang tugas perempuan. Memang desain oleh Allah SWT untuk perempuan. Jadi nggak usah lah sambil kasih minum bayi yang haus apa, udah kebangun. Kenapa nggak sabar? Karena ilmu nggak nyampe. Tapi kalau ilmu kita sampai, kita bisa sabar. Para petani sabar setiap pagi, setiap apa gitu ya. Kenapa bisa sabar? Karena dia tahu dia akan panen begini, dia akan terjaga dari hambanya begini, dia akan begini. Sabar itu tergantung tingkat keilmuan seseorang. Makanya orang semakin berilmu semakin luas hatinya terhadap perbedaan-perbedaan fikih, terhadap hal-hal yang khilafiyah, terhadap hal-hal udah sampai ilmunya, dia udah tahu. Oh, dari dulu memang udah begini, dari dulu memang begini, ini memang begini, sampai ilmunya. Kata Nabi Khidir kepada Musa, kamu gak bisa sabar karena ilmu kamu gak nyampe. Apa kata Nabi Musa? Qala satajiduni insyaallahu sabira wala a'si laka amra. Enggak. Insyaallah, ini orang sabar nih, kata Musa. Dan aku gak bakal protes dengan apapun yang kau lakukan. Insyaallahu sabira, kamu akan dapati aku insyaallah dengan izin Allah, aku ini orang sabar. Berbeda dengan jawaban Nabi Ismail ketika ayahnya berkata, ayah mimpi harus menyembelihmu. Apa pendapatmu? Nabi Ismail berkata, satajiduni insyaallah minas sabirin. Engkau akan dapati aku, wahai ayah, kata Ismail, insyaallah termasuk orang-orang yang sabar. Kalau Musa, engkau akan dapati aku insyaallah nih orang sabar. Tepuk dada tuh nggak boleh, Pak. Membanggakan diri itu nggak boleh. Apa yang kita banggakan? Penghasilan kita besar, banyak orang yang lebih besar. Kita pintar, banyak orang yang lebih pintar. Nabi Ismail berkata, engkau akan dapati aku insya Allah termasuk orang sabar. Artinya orang sabar banyak sekali ayat. Insya Allah aku ini masuk di situ. Subhanallah. Gak boleh, tepuk dada tuh gak boleh. Ya, nih haji plus lagi nih. Ya, ikut Safia lagi. Masya Allah. Ikut Almira, Aqobah lagi gitu. Jangan. Lihat cara jawaban Musa dan cara jawaban Ismail. Penuh tawadhu Ismail. Aku termasuk, insya Allah termasuk orang sabar. Akhir cerita kita tahu kan siapa yang sabar dan siapa yang tidak.
Terbukti Musa nggak sabar, Ismail sabar. Nabi berkata begini, rahimallahu Musa. Sayang banget Musa ini nggak sabar. Sehingga kita cuma dapat 3 pelajaran. Kalau Musa itu sabar, ngikutin Khidir terus, mungkin dapat 10 pelajaran, 11 pelajaran, kita dapat pelajaran banyak. Ya, semoga Allah merahmati Musa. Maksudnya mengampuni Musa. Aduh, Musa ngapain sih nggak sabar sehingga kita cuma dapat 3 pelajaran. Ya, Musa nggak sabar ujungnya. Baik. Akhirnya Khidir kasih syarat. Fa ini taba'tani di ayat ke-70. Kalau kamu memang mau mengikutiku, fala tas'alni an syai'in hatta uhditha laka minhu dzikra. Kamu jangan nanya apapun yang aku lakukan sampai aku sendiri yang akan menyampaikan. Di awal tadi sudah saya sampaikan, Khidir dalam kisah ini seperti takdir, Bu. Adab kita terhadap takdir adalah tidak memaksa untuk faham langsung terhadap kejadian. Kadang Allah baru ungkapkan rahasia dari peristiwa itu beberapa tahun setelahnya, beberapa hari setelahnya, beberapa minggu setelahnya. Kata Khidir, kamu gak boleh nanya, pokoknya kamu jalani aja. Oke, sepakat. Fantalaqa, mereka pun bergerak. Ada 3 fantalaqa di kisah Khidir dan Musa ini. Fantalaqa, 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 ya. Di ayat ke-71, 76, kemudian 71, 74 dan 76. Fantalaqa ini, intilaq itu sesuatu yang kalau ada hadiah anak-anak kecil itu, kotak yang kalau dibuka ada pernya, tangan begitu, tahu ya? Itu intilaq namanya. Suatu yang bangkit ya, secara blast itu, blasting itu intilaq. Ini unik sekali bahwa Musa belajar di kelasnya Khidir itu tidak ada buku, tidak ada pena, tidak ada papan tulis, tidak ada teori-teori. Ini benar sekolah kehidupan. Seperti kita semua dalam perjalanan haji. Anda sudah sering dengar kajian tentang sabar, lapang dada, hati atau apa. Tapi di haji beda, Bu. Haji ini memang rihlatul intilaq. Memang perjalanan bangkit perjalanan menuju kepada kebangkitan. Kebangkitan spiritual, kebangkitan ya diri personal dalam diri kita itu setelah haji. Memang haji harus mengubah kehidupan kita. Karena apa? Pernak-pernik dalam haji ini luar biasa. Kita sudah jemur pakaian, jemurannya dibuka sama orang. Iya enggak? Kita macam-macam. Ketemu macam-macam manusia, macam-macam sifat, macam-macam bangsa, macam-macam kebiasaan, macam-macam suara ketika tidur, macam-macam. Kita harus sabar semuanya. Kisah ini menunjukkan bahwa ini sekolah kehidupan. Dalam kehidupan kita juga harus sering ajak anak-anak kita belajar dengan metode ini. Jadi saya kalau ngantar anak saya sekolah atau jemput mereka dari sekolah, mereka sudah belajar di kelas, oke. Teori-teori oke, mencatat oke. Tapi saya ajak keliling dulu naik motor tuh, saya jemput karena sekolahnya dekat. Ngelihat orang jualan, lihat orang begini, lihat begini, biar timbul empati dalam diri dia. Kecerdasan emosi itu biangnya adalah 3. Kontrol diri, empati, suara hati. Kalau Anda ingin anak Anda memiliki 3 kemampuan kecerdasan emosi yang tinggi, latih 3 hal itu. Yang pertama adalah empati. Empati itu begini. Bagaimana kita melatih mereka ketika melihat ada sampah di rumah, ada piring kotor yang masih di meja, enggak nyuruh bibi di rumah, enggak nyuruh yang kerja di rumah, asisten rumah tangga. Ada rasa terpanggil dalam diri itu empati. Begitu juga suara hati. Ketika sedang naik kendaraan dengan anak, ada orang tua yang mau menyeberang jalan, ada apa, anak berkata kepada, "Ih, Pak, kasihan ya neneknya enggak coba.
Neneknya mau nyebrang jalan, Anda berhenti. Sepenting apapun urusan Anda, lebih penting Anda akan membentuk kepribadian anak Anda untuk di masa depan. Berhenti. Yuk kita bantu nak orang itu. Dia mendengar suara hati. Yang ketiga adalah kontrol diri. Ini juga penting. Kita disuruh berpuasa. Adanya ihram ketika haji dengan berbagai larangan-larangan itu mengajarkan kontrol diri dalam tubuh kita ini. Ya, rusak manusia yang tidak bisa mengontrol dirinya itu rusak. Harus kita melatih diri untuk tidak belanja ketika ada uang. Tidak marah ketika mampu membalas. Ya. Kita mampu melakukan satu tapi kita tidak melakukan. Harus ada kontrol dalam diri kita itu. 3 hal ini biang kecerdasan emosi. Baik. Maka mereka pun memulai perjalanan. Numpanglah keduanya di perahu ya. Ada yang terjadi di perahu ini luar biasa. Dan ini mulai menjawab berbagai persoalan sekaligus kita bicara tentang macam-macam takdir. Tapi saya udah capek banget, ini udah jam 10. Mungkin sampai di sini dulu. Enggak apa-apa, besok pagi saya sambung. Insya Allah. Sampai asal. Itu kalau ada kopi. Ya. Tapi besok insya Allah besok. Ya. Saya akan sambung insya Allah besok gitu. Saya biasa sampaikan kisah Ashabul Kahfi ini 4 pertemuan. Karena kalau dipaksa nanti kita dikit dapat pelajarannya. Karena ketika bercerita sejarah, kalau cuma menyampaikan informasi, nama orang, tempat, tanggal, itu 10 menit selesai. Tapi kita melihat apa yang terjadi di bawah permukaan dan mengambil pelajaran-pelajaran dari dia untuk kehidupan hari ini dan besok, itu yang mahal. Jadi gak apa-apa, kita bagi 2 insya Allah ya. Besok kita sambung insya Allah. Barakallahu fikum. Silakan kalau ada yang mau diskusi tentang jawab. Ustaz Irhan kalau ada yang mau ditambah silakan Ustaz. Bapak Ibu, jika ada yang ditanyakan, saya silakan. Baik, masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon penjelasan mengenai surah Al-Kahfi ayat ke-25. Ya. Itu saya masih tolong jelaskan. Terima kasih. Ayat 25, Pak. Walabithu fi kahfihim 300 sinina wazdadu 9. Mereka itu tinggal di dalam gua 300 tahun plus 9. Apa pertanyaannya, Pak? Kalau Bapak nanya maksudnya, saya jadi berkisah satu kajian lagi dong. Tapi saya baik hati, saya akan jawab. Dan tidak sombong. Orang-orang Mekah itu sudah kewalahan menghadapi dakwah Nabi SAW, sehingga akhirnya mereka coba menggunakan bantuan pihak luar, yaitu orang-orang ahli kitab yang ada di Madinah. Di Madinah itu ada beberapa klan Yahudi yang tinggal di situ. Dan ini sejarahnya panjang sekali. Mungkin Bapak Ibu bisa tanya Kang Ipung ya, karena beliau dengar tadi malam kajiannya bersama Ustadz Salim Fillah. Akhirnya orang-orang Quraisy mengutus 2 tokoh mereka, ya, yaitu Uqbah bin Abi Mu'id dan An-Nadhr bin Al-Harith. Ini orang Quraisy, 2 orang. An-Nadhr bin Al-Harith ini musuh bebuyutan Nabi nih. Dia sengaja belajar dongeng-dongeng dari Persia untuk menyaingi pesona Al-Quran. Jadi kalau Nabi punya majlis di Masjidil Haram, dia buka majlis di sampingnya juga.
Misalnya saya buka pengajian di sini, Ustaz Irhami buka juga di sana. Tapi ada tariannya, ada minumannya, dan dongeng-dongeng. Biar orang-orang lebih tertarik ke situ, paham ya? Ternyata perang media itu sudah ada dari zaman dulu. An-Nadhr bin Harith. Tapi anaknya sahabat Nabi yang luar biasa, namanya Nudair bin Nadhr. An-Nudair bin Nadhr, putra An-Nadhr bin Al-Harith. Gitu. Udah berapa nama dari tadi saya sampaikan? Baru sedikit. Yang kedua adalah Uqbah bin Abi Mu'ayth. Kamu berdua pergi ke Madinah. Tanya tentang bagaimana cara kita membuktikan bahwa Muhammad ini ngaku-ngaku doang sebagai nabi, bukan nabi yang sebenarnya. Pergi mereka ke Madinah. Bertemulah dengan kalangan ahli Taurat, dari kalangan ahli kitab. Mereka bilang begini, kamu tanyakan kepadanya 3 hal. Gitu ya, tanyakan 3 hal. Salah satunya adalah tanyakan kepada Muhammad itu tentang sekelompok anak muda yang tertidur di dalam gua secara menakjubkan. Berapa tahun mereka tinggal, berapa jumlah mereka. Saudara, saat itu kisah Ashabul Kahfi bukan menjadi konsumsi umum seperti sekarang. Yang membuka kisah Ashabul Kahfi ini kepada manusia ramai publik Al-Quran. Sebelum itu dirahasiakan oleh kalangan terbatas Yahudi. Karena mereka juga malu, ada kisahnya. Karena ini kisah tentang bagaimana penyimpangan agama Yahudi menjadi paganisme, syirik kepada Allah. Ini tentang anak muda yang terzalimi karena ada raja ya yang menentang ajaran yang dulu dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam. Jadi kisah ini rahasia mereka. Mereka bilang, tanya ke Muhammad, kalau memang benar dia nabi, dia akan tahu berapa jumlah orangnya, berapa tahun mereka akan tinggal. Kemudian tanyakan tentang Zulkarnain, raja yang gemar berkeliling dunia ya, bukan masuk got tapi keliling dunia. Kemudian tanya juga tentang ruh, ya. Kalau dia bisa jawab semua, dia bukan nabi. Kalau dia bisa jawab 2, tidak bisa jawab 1, dia baru nabi. Itu kan pertanyaan menjebak banget. Akhirnya mereka pulang ke Mekah. Itu sudah senang banget. Muhammad gak bakal tahu, karena mereka aja gak tahu ini kisah. Wah, waktu mereka datang ke Mekah disambut oleh orang-orang Mekah, rame-rame ke rumah Nabi SAW. Ayo, kalau kamu memang nabi, kami bakal beriman, percaya engkau nabi kalau engkau bisa jawab pertanyaan ini. Mereka ajukan pertanyaan. Karena sangat semangat Nabi SAW. Wah, ini kesempatan orang mau beriman. Nabi berkata, besok aku jawab, kata Nabi. Nabi lupa berkata, insya Allah. Sama Allah, Nabi ditegur. Besok Allah gak turunkan. Nabi berkata besok, tapi gak bilang insya Allah, gak turun Al-Quran. Besok datang orang Quraisy. Gimana Muhammad? Belum ada jawaban. Besoknya datang lagi. 3 hari belum turun wahyu, gak bisa jawab. 1 minggu gak bisa jawab. 8 hari selama di hotel transit gak bisa jawab. Gitu ya. 10 hari belum bisa. Sampai 2 minggu belum bisa jawab. 15 hari baru Allah turunkan kisah ini. Subhanallah. Dan karena dia adalah jawaban ilmiah, maka cara Al-Quran menjawabnya sangat ilmiah. Kisah Ashabul Kahfi ini keren sekali, Pak. Kalau antum baca dari ayat 9 sampai ayat 12 adalah sinopsis kisah. Dari ayat ke-13 sampai berikutnya ayat ke-26 itu baru rincian kisah. Seperti karya ilmiah, ada sinopsis, ada rincian, ada isi. Mereka tanya tadi berapa jumlah mereka, berapa tahun mereka tertidur. Allah menjawabnya dengan cara ilmiah. Allah tidak menjawab jumlah mereka sekian, tidak. Allah bahkan kasih tahu kepada orang-orang itu. Di kalangan Yahudi juga terdapat perbedaan jumlah mereka. Sayaquluna salasatun rabi'uhum kalbuhum. Ada yang berkata 3 orang, 4 dengan anjingnya. Wa yaquluna khamsatun sadisuhum kalbuhum. Ada yang menyebut jumlah mereka 5, 6 dengan anjing mereka. Rajman bil ghaib. Mereka ini
menebak-nebak yang gaib. Ada yang berkata, wa yaquluna sab'atun wa thaminuhum kalbihum. 7 orang 8 dengan anjing. Allah sebutkan ada 3 perbedaan pendapat jumlah orang itu di kalangan mereka. Itu aja aku tahu. Ya, dan isyarat Al-Quran, oh ini panjang sekali, nggak usah saya bahas. Jumlah orang, baru kemudian jumlah tahun mereka tinggal di situ. Perhatikan, ini baru dijawab di akhir kisah. Di awal kisah Allah tidak jawab dulu jumlah mereka, jumlah tahun, tapi Allah sampaikan rincian kisah yang dapat menjadi pelajaran dalam kehidupan. Kenapa? Mereka kan datang kepo, ingin lihat Nabi bisa jawab enggak, berapa jumlah orangnya, berapa jumlah tahunnya. Kalau Nabi langsung jawab, mereka bubar. Maka Nabi gunakan kesempatan untuk masuk dakwah tauhid di situ. Mereka lagi nunggu, Nabi sampaikan dulu. Ini Ashabul Kahfi begini, terjadi keajaiban di sini, mereka begini, pas mereka bangun, mereka dengar tuh. Dan mereka lihat, mereka mengerti tentang keindahan sastra Arab, betapa indahnya Al-Quran. Ya, membangun kisah seperti benar-benar visual di tengah mereka. Semakin terkagum mereka dengan Al-Quran, baru Allah turunkan jawaban. Ayat 25 ini adalah jawaban pertanyaan kedua dari Ashabul Kahfi. Berapa jumlah tahun mereka tinggal di situ? Yang menarik adalah di ayat 25 ini Allah tidak berkata mereka tinggal di dalam gua 309 tahun. Al-Quran tidak berkata 309, tapi Al-Quran berkata 300 plus 9. Di antara hikmahnya adalah orang-orang Quraisy menggunakan lunar kalender atau kalender Qamariyah bulan yang lebih pendek 11 hari dibanding kalender yang digunakan di Romawi, kalangan Yahudi. Menggunakan kalender Syamsiyah, penanggalan Masehi kita sekarang, yang lebih panjang 11 tahun. Sehingga Al-Quran jawab, kalau mengikuti perhitungan kalender mereka 300 tahun. Tapi kalau pakai penanggalan kalender kalian tambah 9. Subhanallah, sampai sedetil itu Al-Quran berkata, ya. Nah, itu maksudnya, Pak. Wish, keren Bapak, pintar langsung hari ini. Baik. Yang lain silakan. Sebelah sini ada. Masya Allah. Kalau tidak ada pertanyaan, biasa Pak. Pertanyaan dari Ustaz. 3 pertanyaan Masya Allah. diberikan hadiah. Masya Allah. Siapa ini? Tapi ini hari-hari terbaik ya. Saya nggak mau kasih pertanyaan yang sulit gitu ya. Insya Allah yang mudah-mudah aja. Ada 4 kisah utama di surah Al-Kahfi ini. Sebutkan kisahnya dan mewakili fitnah jenis apa dalam kehidupan dunia. Silakan. Masa itu nggak tahu? Tuh ada tuh ibu. Masya Allah, luar biasa. Bu Eka nyontek kayaknya. Oh ada catatan, Masya Allah, luar biasa ya. Memang harus dicatat sebenarnya. Kandungannya berisi tentang Ashabul Kahfi, kemudian tentang Nabi Zulkifli. Nabi Musa dan Nabi Khidir. Oke. Kemudian 2 orang pengelola kebun. Pemilik 2 kebun, 1 orang pemilik 2 kebun, bukan 2 orang pemilik kebun. Baik. Satu lagi, apa ya? Zulkarnain. Zulkarnain, Masya Allah. Bolehlah. Oke, betul. Betul, iya, betul Mas. Izin, Mas. Kita kasih 50 rial. Wah, 50 rial. Baik, baik. Ya, dompet saya tinggal. Ada. Oh enggak ada dompetnya, tapi saya kasih 50 rial. Siapa lagi? Ya. Satu lagi ya berarti ya. Iya. Kalau ini agak mudah sedikit. Jadi 49 rial. Nanti kembalikan 1 rial. Ya. Dari ayat berapa sampai ayat berapa kisah Nabi Musa dan Khidir tadi? Berapa ayat jumlahnya gitu? Oke, siapa? Ngeri banget itu. Bu Haji. Iya. Oh, Qurannya tetap dapat, Masya Allah, luar biasa. Tapi hadiah dari saya tetap kasih. Dari ayat 70 Al-Kahfi sampai 82. Wah, kurang tepat, Bu.
Oh, suami istri 60 kata suaminya. Jadi gimana nih? Gak apa-apa. Call a friend. Call a couple. Oke. 60 82. Berarti jumlah ayatnya 22 ayat. Alhamdulillah, masya Allah. Bagi dua ya Bu. Oke, siap. Iya. Ada 50 rial lagi. Masya Allah. Baik. Apa dua simbol ya, yang disampaikan oleh Jibril isyarat lokasi Nabi Khidir alaihissalam? Mudah. Wah, alhamdulillah sih Bapak. Luar biasa. Tadi kalau dapat mushaf aja dia nggak mau jawab karena dibilang ada 50 rial baru jawab. Pertama itu pertemuan dua laut. Oke. Yang kedua itu akan kehilangan makanan, yaitu ikan asin. Masya Allah. Apa hikmahnya Pak? Coba jawab. Tahu Bapak insya Allah. Simbol apa? Pertemuan dua laut simbol apa? Kehilangan ikan asin tadi simbol apa? Ini bonus aja kalau Bapak bisa jawab. Ada yang bantu jawab nggak? Ya, dua ilmu ya, ilmu yang Allah turunkan untuk manusia dan ilmu yang jadi rahasia Allah. Sedangkan kehilangan itu tadi adalah pada hari kamu memang rela mengeluarkan rezeki bagi perutmu, baru kita bisa masuk rezeki bagi akal pikiran kita. Ya, masya Allah, bagus sekali. Gitu, 3 aja nanti duit saya habis. Baik, barakallah. Ya, mungkin ini dulu saja. Terima kasih semuanya ya, siap-siap buat zuhur juga gitu. Asal nanti ada kajian sama Teh Putri insyaallah ya. Baik. Mungkin ini dulu semuanya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.